dalam peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Jawab salamnya itu nggak boleh lemes, harus semangat. Kanjeng Nabi saja itu memperjuangkan kita mati-matian. Kita tinggal menjawab salam itu harus yang kompak semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan baru kelihatan kalau siswa-siswi SPN 2 mau juara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali bikal hudan ni'am. Ya sahib Isra'i wal mi'raji, ya sahibal qawmi ya dzabbarati, anta rasulun wa nabiyyun ummi, anta rahimun wa habibul mun'imi, ya ayyuhal ghawfu salamullah alaika rabbini biiznillah, wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatil lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Hadratul ulama, para bapak alim, para bapak ulama, para bapak kiai dan ibu kiai, bapak haji dan ibu hajah yang senantiasa kami hormati, wabil khusus kepada beliau Bapak Muji Suwanto Sarjana Pendidikan selaku Kepala Sekolah SMPN 2 Mojoarno yang senantiasa kami muliakan, kepada segenap Bapak Ibu Dewan Guru SMPN 2 Mojoarno beserta staf-stafnya yang saya hormati, dan tak lupa kepada teman-temanku semuanya yang insya Allah akan menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, ditunggu berarti wong sing bahagia dunia akhirat itu malah tidak ada yang amin. Mari kita yang mudah-mudahan insya Allah kita semua akan menjadi calon-calon orang yang bahagia dunia dan akhirat, menjadi orang yang sukses di dunia dan akhirat. Untuk itu, pertama dan yang paling utama, mari bersama-sama kita melahirkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi ini kita masih dilimpahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik nikmat lahiriah maupun nikmat batiniyah, baik nikmat ijab maupun nikmat imdad. Mari semuanya ini kita syukuri dengan bacaan hamdalah biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan bacaan hamdalah kita tergolong hamba Allah yang pandai mensyukuri atas segala nikmatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sholawat dan salam mari kita haturkan keharibaan junjungan kita, kekasih kita, pemimpin kita, buah jantung hati kita, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tunggu-tunggu syafaatnya, baik syafaat di dunia, lebih-lebih syafaatul uzma besok di yaumil kiamah. Karena apa para teman-temanku, amal itu besok ada hisabnya, ada timbangannya. Nah, ketika amal kita besok itu ditimbang oleh Allah, ternyata amal baiknya itu kok lebih berat daripada amal buruknya, maka otomatis kita akan masuk surga. Tapi sebaliknya ketika amal jelek kita ditimbang, kok ternyata amal jeleknya itu lebih berat daripada amal baiknya, otomatis kita masuk neraka. Nah, itu yang diterangkan.
kita sebagai umat beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mempunyai senjata yang begitu ampuh, yaitu berupa syafaat dari Rasulullah. Janjane nek ditimbang iku mau cek apik amal eleke. Nah, padahal ditimbang itu berat amal jeleknya. Tapi berhubung orang itu di dunia itu sering membaca sholawat kepada beliau, senantiasa banyak membaca sholawat, mengerjakan sunnah-sunnahnya kanjeng Nabi, yang awalnya timbangan tadi kok awalnya itu berat yang jelek, berhubung mendapat syafaat dari Rasulullah, akhirnya timbangan tadi menjadi berat amal yang baiknya. Mudah-mudahan kita semua telah mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-temanku semua yang saya hormati, khususnya mbak-mbakku ini yang saya cintai. Nah, gini mbak, saya itu pernah ngisi di sekolah SMN 1 Moro. Nah, saya bilang seperti ini, teman-temanku semua yang saya hormati, khususnya bapak yang saya cintai, langsung gini. Gini bapak, pesan untuk bapak-bapakku. Jadi bapak itu tidak boleh baperan, Mbak. Nanti sampai semuanya ketika dibilang sama kakaknya, sama mas-masnya, Mbak, jangan lupa sholat, jangan lupa mandi, jangan lupa istirahat. Hanya diperhatikan seperti itu. Hanya diperhatikan seperti itu saja, sampai yang itu baper. Makanya jadi bapak jangan baper. Kalau bisa, harus bisa menjadi bapak itu yang limited edition, bukan seller. Mau jadi bapak saya piala bergilir. Dulu pacarnya ini, saya ini digilir pacarnya ini, sekarang ini muter terus lah. Nah, itu jangan sampai sampai semuanya itu seperti itu. Karena sejatinya perempuan keturunan itu besok 90% itu dipengaruhi oleh ibu, oleh bapak. Bagaimana sampai bisa mencetak anak yang soleh-solehah kalau ibunya saja tidak solehah? Jadi jangan mudah tergoda dengan rayuan para buaya. Rata-rata kakak itu kalau bilang sampai rata-rata kalau bilang bahwasanya kakak itu cinta kamu, perhatian sama kamu, itu sebenarnya ada modus. Apa modus itu? Modal dusta. Nah, wong sampai itu lagi sepik tipis akhirnya langsung nempel. Jangan seperti itu. Begitu juga bagi kakaknya. Mas-masnya juga nggak boleh gedulinan bapak. Tidak boleh. Pacaran itu setelah nikah, bukan sebelum nikah. Pacaran sebelum nikah itu namanya dosa, tidak boleh. Teman-temanku semua yang saya hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini pun jangan rame. Satu, jangan rame. Nah, pokoknya menang itu tetap buat, tetap ayu-ayu ya. Pada pagi hari ini kita bersama memperingati acara Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas kalian semua telah sering mendengarkan apa itu Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Saya yakin semuanya sudah sering mendengarkan, entah itu di YouTube ataupun dimanapun saya yakin sering mendengarkan. Tapi izinkan pribadi saya pada pagi hari ini menyampaikan satu kata, dua kata tentang apa kiranya yang dapat kita ambil, pelajaran yang dapat kita ambil dari
Cek cek. Teman-temanku semua yang saya hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dalam tafsir Ijazi itu diterangkan bahwasanya ketika Rasulullah, ini nanti ada door prize, nanti ada pertanyaan 5 pertanyaan, yang bisa menjawab akan mendapat hadiah dari Bapak Ibu. Dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ditanya, Rasulullah itu pernah ditanya seperti ini, apakah mungkin perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit sampai naik ke langit yang ketingkat 7 sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, apakah mungkin perjalanan yang sejauh itu hanya ditempuh dengan menggunakan waktu 1 malam? Nah, padahal kalau kita lihat perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemarin sempat saya lihat di Google Map itu, kalau kita tempuh menggunakan jalan kaki, jaraknya itu bisa 23 hari kita baru sampai. Apalagi nanti kalau kita menempuhnya itu menggunakan kendaraan yang bermerek onta, mungkin 1 bulan lebih dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa baru sampai. Nah, belum lagi nanti ketika sampai Masjidil Aqsa kemudian Rasulullah naik ke langit sampai ke tingkat yang 7 sampai ke Sidratul Muntaha. Padahal pada saat itu belum ada teknologi yang canggih, belum ada pesawat zaman dulu, helikopter belum ada. Tapi ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempuh perjalanan dari Masjidil Haram sampai ke Sidratul Muntaha itu hanya dengan waktu 1 malam tok. Wis saya tanya, kira-kira jalanan yang sejauh itu kalau ditempuh hanya waktu 1 malam, kira-kira mungkin apa tidak? Kalau kita pikir secara logika, itu jelas tidak mungkin. Terus koyok itu mustahil. Perjalanan yang sejauh itu kok ditempuh hanya 1 malam. Tapi pada ayat Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram, jadi di sini lafaz asra. Asra ini diartikan bahwasanya Kanjeng Nabi itu diberangkatkan, Mas. Jadi Kanjeng Nabi itu tidak berangkat sendiri, tapi melainkan diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya ketika tadi koyok-koyok seperti halnya tidak mungkin, tapi yang memberangkatkan itu adalah Allah, maka menjadi mungkin apa tidak? Mungkin. Nah, pasti mungkin kalau Allah sudah berkehendak. Ini seperti halnya kisah seekor semut. Nah, kisah seekor semut. Semut ini berdomisili di Surabaya, Mas. Jadi KTP ini KTP wong Surabaya semut ini. Nah, semut ini tadi bertempat pada tasnya seseorang. Nah, bertempat pada tasnya seseorang. Dan ternyata tasnya orang tersebut tadi dibawa pergi ke Jakarta menggunakan pesawat, naik pesawat. Nah, kalau kita tahu mungkin perjalanan Surabaya Jakarta, kalau ditempuh menggunakan pesawat kurang lebih waktunya satu jam kok. Akhirnya setelah sampai di Jakarta, semut yang rumahnya Surabaya ini tadi bercerita kepada teman-teman semut yang rumahnya Jakarta. Wih, aku itu masih menempuh perjalanan dari Surabaya menuju Jakarta itu waktunya 1 jam kok.
Akhirnya sama semut-semut yang rumahnya Jakarta diguyur. Lo itu gimana? Masa perjalanan dari Surabaya menuju Jakarta kok hanya 1 jam? Kamu itu jangan menyebar berita yang bohong. Ya tidak percaya. Kok melakukan itu benar? Melakukan ini. Mungkin 1 tahun gak akan nyampe. Kok kamu bilang 1 jam sudah nyampe Jakarta? Kamu itu aneh-aneh saja. Padahal apa yang terjadi? Memang semut ini tadi benar melakukan perjalanan dari Surabaya menuju Jakarta itu hanya dengan waktu 1 jam. Tapi dia itu diberangkatkan oleh orang yang punya tas tadi. Andaikan berangkat sendiri, kira-kira mungkin apa enggak? Ya, sampai setahun mungkin nggak sampai. Lagi perjalanan hidup ditabrak motor wis mati. Nah ini tadi semua tadi ternyata berada di tas orang tersebut, diberangkatkan oleh orang tersebut. Nek tasnya orang mau akhirnya numpak pesawat bisa menempuh perjalanan dari Surabaya menuju Jakarta itu hanya waktu 1 jam. Begitu juga dengan Rasulullah SAW. Kanjeng Nabi tidak berangkat sendiri, melainkan diberangkatkan oleh Allah. Nah, ketika yang memberangkatkan itu adalah Allah, maka ayat ini menjelaskan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah impossible is nothing. Apa artinya mas? Ya nggak tahu sampai kalau waktunya bahasa Inggris tidur. Maka ayat ini menjelaskan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Allah adalah impossible is nothing. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Kalau Allah sudah berkehendak fayakun, maka jadilah terus langsung jadi. Mas-masnya, mas, gini mas, saya tanya sekarang, Mbak di SLPN 2 Mojokerto yang terkenal paling cantik sendiri siapa? Mbak Sri. Nah, ini. Misalnya contoh ini, Mbak Sri ini terkenal paling cantik di SNPN 2 Mojokerto. Terkenal di dunia mancung, kemudian terkenal glowing, terkenal putih, terkenal pokoknya perfect. Tapi ketika andaikan Allah mentakdirkan berkehendak, Mbak Sri sing awalnya mau irunge mancung diubah karo sewa dadi blesek dadi pesek. Sing awalnya glowing dadi brojal-brojal. Sing awalnya putih dadi koyo silitik bandang. Kira-kira kalau Allah sudah berkehendak seperti itu mungkin apa tidak? Mungkin, sangat mungkin. Jadi kalian semua saat ini menjadi siswa, menjadi siswi, menjadi orang yang biasa. Tapi andaikan 10 tahun yang akan datang, kalau Allah berkehendak salah satu di antara sampean ini menjadi bupati Jombang, amin. Kira-kira mungkin apa tidak kalau Allah sudah berkehendak seperti itu? Nah, mungkin. Jangankan bupati, kalau Allah sudah mentakdirkan dari siswa-siswi ini nanti ada jadi calon presiden. Nah, kalau Allah sudah berkehendak mentakdirkan seperti itu dari kiai, dari bunyai dan lain sebagainya, kalau Allah sudah mentakdirkan pasti semuanya akan mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Makanya dulu orang-orang kafir itu tidak percaya ketika Rasulullah bilang bahwasanya melakukan perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram sampai ke langit ketika 7 sampai ke Sidratul Muntaha ditempuh hanya waktu 1 malam kayaknya bisa nanti. Nah dulu itu tadi kita sebagai umat Rasulullah harus bisa meyakini itu semua. Jadi mau Allah yang memberangkatkan itu adalah Allah, bukan Rasulullah sendiri. Teman-temanku semua yang saya hormati,
pada Isra Mi'raj. Dalam Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ketika Kanjeng Nabi itu Mi'raj. Nah, Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj, kalau Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, ketika Rasulullah SAW Mi'raj naik ke langit, Rasulullah naik ke langit yang ke-1, kemudian Rasulullah naik ke langit yang kedua, naik ke langit ketiga sampai langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, disitulah Kanjeng Nabi bertemu para nabi. Nah, Rasulullah bertemu para anbiya. Kanjeng Nabi bertemu dengan Nabi Adam, Kanjeng Nabi bertemu dengan Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Musa, dan nabi-nabi lain. Nah, kira-kira dari situ saja, dari perjalanan Mi'raj, kira-kira pelajaran apa yang dapat kita ambil? Apa enggak? Pelajaran apa kira-kira yang dapat kita ambil? Nah, pelajaran yang dapat kita ambil, Rasulullah SAW itu melakukan silaturahmi, koordinasi utuh atau silaturahmi terhadap para nabi. Kanjeng Nabi aja itu silaturahmi terhadap sesama nabi. Kita sebagai umatnya harus bisa meniru itu semua. Jangan sampai kita ini memutus silaturahmi. Bahayanya luar biasa. Jadi seperti akhirnya acara pada pagi hari ini, jangan lupa dalam hati kita ini kita selipkan niat silaturahmi. Nomor 1 tadi kita niat mengikuti acara Isra Mi'raj. Semuanya harus niat, tidak niat. Sampai datang di sini pegel-pegel lawe opo-opo. Jadi nggak sampai niatkan yang baik. 1 sampai niat mengikuti acara Isra Mi'raj, maka sampai akan dapat pahala 1. Kemudian sampai tambah niat lagi saya niat silaturahmi, maka mendapat pahala yang 2. Sampai niatkan lagi 3 niat tolabul ilmi, sampai mendapat pahala 3. Sampai niat lagi yang menjalankan amanat orang tua oleh pahala 4. Begitu sudah seterusnya. Nah, jadi Kanjeng Nabi mengajarkan kita pada silaturahmi itu, pentingnya silaturahmi. Jadi pernah Rasulullah SAW itu pernah bercerita. Kanjeng Nabi pernah bercerita seperti ini, Mas. Dulu, nah ini untuk pentingnya silaturahmi. Dulu ketika zaman dulu itu orang pemuda, ada seorang pemuda yang dilihat di Lauhil Mahfuz sana. Enek wong lanang dilihat di Lauhil Mahfuz sana, umurnya itu tinggal 3 hari. Nah, umurnya sampai 3 dina tok. Ternyata orang laki-laki tersebut tadi mau menyambung silaturahmi dengan baik. Dia menyambung silaturahmi sesama temannya dengan baik. Mosok sesama teman itu musuhan goro-goro rebutan cewek. Sesama temannya musuhan goro-goro hal yang sepele tidak boleh. Sesama guru sampai kepada bapak ibu guru dijalin silaturahmi dengan baik. Dulu itu ada seorang laki-laki, yang mana laki-laki tersebut dilihat di Lauhil Mahfuz umurnya 3 hari. Tapi berhubung laki-laki tersebut mau menyambung silaturahmi dengan baik, nah, maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang semestinya umurnya laki-laki tadi tinggal 3 hari, Mas. Sing awalnya umurnya itu beliau karek 3 dina tok. Hubung dia itu mau menyambung silaturahmi. Akhirnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ditambah umurnya menjadi 30 tahun lagi. Gusti Allah kalau nambah gak nganggur-nganggur. Jadi
nambah 30 tahun lagi. Sing awalnya mereka telur biota, berhubung dia mau menyambung silaturahmi akhirnya jadi 30 tahun. Luar biasa pentingnya silaturahmi. Tapi sebaliknya juga ada cerita. Ada seorang laki-laki itu yang dilihat di Lauhil Mahfuz sana umurnya masih 30 tahun. Nah, di dulu itu umurnya masih 30 tahun. Tapi ternyata laki-laki tersebut memutus hubungan silaturahmi. Terus aku gak dulur-duluran, kakek dulur malah kakek cengutan, kakek konco malah dari super jajanku dijaluki terus budino. Aku pengen urip dhewe. Nah, dia memutus silaturahmi. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala yang semestinya umurnya itu masih 30 tahun diputus tinggal 3 hari tok. Fakat datalah tadi ayam fahuwa isbih. Maka setelah 3 hari dia tahu wah mati maudhu alhamdulillah. Ini tadi kalau kita memutus silaturahmi yang kiri sampai mungkin ada di antara sampean semuanya itu yang sering ngerasani guru deh sopo di desa di kelasnya. Bahkan sampai ngelek gurunya itu ternyata itu banyak yang seperti itu. Gini, menang sih, Mas. Baik. Gini, kalau sampai sudah seperti itu, kok sama gurunya saja itu merasani guru ngelek guru nih. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan kemanfaatan ilmu, mengkaji ilmu? Bagaimana mungkin kita bisa? Nah, untuk gurunya saja itu berani. Padahal Mas, Mbak, yang namanya bapak ibu guru semuanya yang ada di SMPN 2 Mojokerto itu sampai ngakui atau enggak sampai ngakui, semuanya itu adalah orang tua ilmu kita. Semua guru sampai akui atau enggak diakui itu adalah orang tua ilmu kita. Bagaimana kita mau mendapatkan ridhonya Allah kalau orang tua kita tidak ridho kepada kita? Makanya jangan sampai sedikit pun kita pernah menyakiti hati guru. Gak kadung Mas, kalau sampai ini kadung pernah menyakiti seorang guru, dikatakan ukudul ustadil atau bertalah dosa guru itu kayak ekor. Nah, ini perlu diingat. Meskipun sampai itu datang ke wali-wali kowe jaga etan sampai jaga tua, suruh membenarkan hatimu yang punya dosa, punya salah sama guru, tidak bisa kecuali guru tadi memaafkan kamu. Nah, ini pentingnya, bahayanya kalau sampai itu berani kepada guru. Jangankan kepada guru, mungkin kepada orang tua. Hubungan silaturahmi kepada orang tua dan itu anak zaman sekarang itu banyak sama orang tua itu dibentak. Orang itu dibentak, disuruh tidak mau. Padahal sampai lahir wujud sampai sedemikian rupa, sampai sak gede ini. Ini perjuangan orang tua itu luar biasa. Paling lo enaknya itu pas bulan tok, paling lo susah ngandung sampai dalam kandungan itu 9 bulan April kamu nggak kira-kira? Itu sangat berat. Nanti kan sampai baru lahir brojol itu kok digeletak
Paping SMP itu apa enggak kira-kira? Lain foto di dunia ngarep omah dulu semut masa enggak? Nah, tapi orang tua, kasih sayang orang tua sampai dari kandungan itu dirawat, dibesarkan sampai sebesar ini. Apa balas jasa kita kepada orang tua? Orang tua kita nggak menuntut sampai tusuk duit satu duit akeh, nggak menuntut seperti itu. Orang tua hanya pengen mas sampai itu besok bisa menolong orang tua di akhirat, nggak malah juga nolong merokok, nggak seperti itu. Jadi jangan sampai kita berani kepada orang tua. Dosa mas, dosa sih Gusti Allah itu gak sabar dan pengen nyiksa. Gusti Allah itu sudah tidak sabar pengen menyiksa anak yang berani terhadap orang tua. Nah itu dia ingat. Terus Gusti Allah gak sabar pengen mati, pengen ngekes, pengen bodoh dan lain sebagainya kepada anak yang berani terhadap orang tua. Kembali ke Isra Mi'raj. Ini singkat cerita, ketika Kanjeng Nabi itu sudah Mi'raj, Kanjeng Nabi naik ke lantai langit yang tingkat satu sampai ke Sidratul Muntaha. Sampai ke Sidratul Muntaha ini, kalau dalam kitab Durratun Nasihin ini masih dibarengi oleh malaikat Jibril. Jadi Kanjeng Nabi pas sampai Sidratul Muntaha itu masih bersama dengan malaikat Jibril. Kemudian setelah sampai ke Sidratul Muntaha itu masih ada perjalanan lagi nanti melewati tebing-tebing. Kalau dalam kitab Durratun Nasihin ditanya seperti itu, melewati tebing-tebing yang mana satu dengan tebing yang lain itu jaraknya kalau ditempuh 500 tahun. Sampai pokoknya lama sekali perjalanannya. Akhirnya dari situlah Kanjeng Nabi pisah dengan malaikat Jibril. Kanjeng Nabi melanjutkan perjalanan, kemudian malaikat Jibril itu malah membuburkan langkahnya. Akhirnya Kanjeng Nabi ini bilang kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, kita ini sudah melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Sampai saat ini kita ini sudah berada di finishnya, di puncaknya. Kita ini akan bertemu Allah, wahai malaikat Jibril. Tapi kenapa engkau malah tidak mengikuti saya? Tapi engkau malah memundurkan langkahmu. Akhirnya sama malaikat Jibril itu dijawab seperti ini. Tuhai Kanjeng Nabi, andaikan panjenengan saya suruh ikut panjenengan, andaikan panjenengan paksa saya ikut panjenengan, saya ini akan terbakar. Jadi tidak ada yang kuat masuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa, bahkan Nabi Musa itu yang terkenal Nabi paling pendekar, Nabi paling jagoan. Mungkin kekuatannya anak SMP KB ini ada digabung dari siji. Itu belum ada apa-apanya dengan kekuatannya Nabi Musa. Bagi ada yang mengatakan Nabi Musa itu ketika mau ngantem wong itu sekali tonjok itu langsung lenger, langsung mati. Nabi Musa yang terkuat seperti itu saja tidak sanggup untuk bertemu dengan Allah. Tapi yang sanggup untuk bertemu dengan Allah adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya setelah Rasulullah melewati tebing-tebing tadi, sampailah Rasulullah itu melihat arus. Beliau berkata, sungguh luas arus itu, sungguh luasnya luar biasa. Ya, disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua besok mendapatkan nikmat yang seperti itu, bisa bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nikmat yang paling dahsyat mas, enggak makan sate. Nikmat yang paling dahsyat di akhirat besok
itu adalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masih sampai toh, meskipun toh bidadari itu di surga menumpuk-numpuk, meskipun toh seseksi apapun bidadari itu, meskipun secantik apapun bidadari itu, senikmat apapun surganya Allah, itu tidak bisa membandingi nikmat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nanti mesti ada yang tanya, kok bisa kok ketemu Gusti Allah kok itu ngalah-ngalahi nikmatnya ketemu bidadari, kok ngalahi nikmatnya bertemu dengan pelayan-pelayan surga. Nanti mesti ada yang tanya seperti itu loh. Dia belum tahu bahwasanya orang itu orang itu kalau sudah kasmaran, bertahun-tahun dia tidak ketemu dengan orang yang dicintai, apa yang terjadi? Meskipun dia itu ketemu di tempat hujan, kehujanan kira-kira terasa pada? Saya yakin tidak terasa. Kalau orang itu sudah kangen, meskipun jam 12 di tengah malam, tengah-tengah kuburan, bersama orang singgung kangen itu tadi, meskipun dicomoti jiklong itu tidak terasa, meskipun dicomoti nyamuk. Inilah nanti yang akan kita rasakan ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu tidak ada yang bisa menandingi nikmatnya. Kalau kita sudah mencintai, pasti kita akan melakukan apa saja bagi orang yang kita cintai. Sampai Rasulullah tadi bertemu dengan Allah, yaitu diantaranya mendapatkan perintah kewajiban kita mengerjakan sholat 5 waktu tersebut. Sebenarnya nggak 5 waktu, awalnya 50 dikorting, diskon sampai 5 waktu. Pagi-pagi siapa yang nggak subuh mengatakan saya nggak subuh loh. Ingat mas, satu kali saja kita meninggalkan sholat fardu, satu kali saja nama kita sudah ditulis di neraka serta nama bapakmu ibumu. Nah, opo sampeyan itu memasukkan kedua orang tuamu ke dalam api neraka. Terus jangan sampai kita ini meninggalkan sholat, sak nakal-nakalnya kudu tetap sholat. Tapi orang kok sholatnya dijaga juga mungkin nakal. Orang kalau sholatnya dijaga pasti akan baik perilakunya. Ya, mudah-mudahan ini tadi kita bisa bertemu nikmat, mendapatkan nikmat untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalian cinta sama Allah, cinta bersama Allah. Kita mengaku cinta kepada Allah, tapi harus ada buktinya. Bukan sekedar modus aku cinta engkau ya Allah, tapi tidak ada buktinya. Apa buktinya kita cinta kepada Allah? Kita harus mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kita mengaku cinta kepada Allah, maka kita harus mau apa? Harus mau kita harus menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah, kita cinta kepada Rasulullah juga seperti itu. Harus ada bukti, tidak hanya sekedar sampai mengungkapkan aku cinta kepada engkau wahai kanjeng Nabi. Tidak seperti itu, harus ada bukti. Buktinya kita harus mentaati Rasulullah, memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah.
kita mengaku cinta kepada orang tua kita juga harus ada bukti. Tidak cukup kita main seperti itu toh. Buktinya kita disuruh sekolah yang dosen kemana, kemudian tidak boleh bantah sama orang tua, jadi kotor itu manut dan lain sebagainya. Harus ada bukti. Mau sampai ketika mencintai bapak saja itu buktinya luar biasa. Bahkan kalau kemarin hari Valentine mesti ada sebagai coklat. Nah, itu bukti cinta. Ngekei coklat, ulang tahun jadi kado dikei kue. Terus mana terus ditanya terus setiap hari ditanya. Nah, itu namanya kalau sampai cinta. Tapi hati-hati mas, jangan sampai kita itu menaruh cinta yang salah. Harus kita taruh cinta yang benar, kita kepada Allah, kita kepada Rasulullah. Ada pepatah itu mengatakan when you love someone, you do everything, you do all the crazy things that you can explain. Sing sonateri pakai duit 1 juta. Ora iso, soalnya waktu bahasa Inggris mesti bolos. When you love a girl, nalikane demen sapa sira. Sambutan ing awak-awakan suci. You do mongko bakal nglakoni sapa sira. Everything ing sakabehane perkara. You do mongko bakal nglakoni sapa sira all the crazy thing ing sakabehane perkara kanedan. That you can expect. Kang ora bisa ngurangkan ya sapa sira. Pepatah mengatakan seperti itu. Kalau kamu mencintai seseorang, kamu pasti akan melakukan apa saja untuk orang yang kamu cintai. Cuma ingat tadi pesan saya, jangan sampai kita itu menaruh cinta yang salah. Kita taruh cinta kita itu kepada cinta yang benar, cinta kepada Allah itu nomor 1. Cinta kepada Kanjeng Nabi, cinta kepada orang tua kita. Mosok sama orang tuanya itu malah lebih sayang, tapi ambil ceweknya malah disayang. Mosok lebih sayang ceweknya daripada orang tuanya. Ini yang perlu kita perhatikan. Mudah-mudahan dalam peringatan Isra Mi'raj pada pagi hari ini kita semua bisa mendapatkan berkahan daripada acara ini. Tentunya yang sangat-sangat kita harapkan yaitu mendapat syafaat dari beliau. Beliaulah salah satunya orang yang besok telah bisa menolong kita di akhirat. Para ulama, para syuhada lain bisa menolong kita kalau sudah diberi izin menolong oleh Rasulullah SAW. Untuk terakhir kali, mari kita berdoa. Wes berdoa kelahiran dulu. Kita berdoa mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan peningkatan dalam hal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan oleh Allah anak-anak yang kuat imannya, dijadikan anak yang solihah yang telah bisa menjadi penghuni surga. Mari Al-Fatihah. Allahumma
اهدنا في أمورنا كلها كما تحب وترضى وربنا في دنيانا وآخرتنا يا ستار يا ستار يا ستار استرنا بسترك الذي سترت به على ذلك فلا عين ترك ولا يد تصل إليك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian yang dapat kami sampaikan, tentunya paslah banyak kesalahan dan kekurangan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dari kami, segala kesalahan mohon maaf. Terima kasih atas besar perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.